Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kumpas Tuntas, materi biologi kelas 11. Kita akan bahas ya. Nah, untuk materi ini buat apa? Bisa digunakan sama teman-teman untuk persiapan belajar di kelas ataupun persiapan UTBK di tahun ini. Teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan di pertemuan kedua, gitu ya. Nah, sempat kemarin kita bahas teman-teman, itu ada pembahasan mengenai jaringan ikat somatis. Itu kemarin kita baru sampai epitel dan jaringan ikatnya ya. Oke, nah hari ini kita video yang kedua, mentuntaskan struktur dan fungsi jaringan hewan yang ketiga dan yang keempat, yaitu otot dan saraf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ya ke jaringan yang ketiga pada struktur dan fungsi jaringan hewan bab yang ketiga. Oke, jaringan otot. Oke, kita bahas. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ketika kita berbicara jaringan otot, teman-teman, maka akan berbeda dengan jaringan yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu jaringan epitel juga jaringan ikat, gitu ya. Nah, untuk jaringan otot ini teman-teman perlu diketahui bahwa jaringan otot ini dia terdiri atau tersusun atas sel-sel yang panjang, gitu ya, berbeda dengan yang lain yang disebut sebagai serabut otot. Nah, serabut otot ini teman-teman bedanya adalah khusus untuk di otot dia serabut-serabut ototnya mampu berkontraksi teman-teman ketika dirangsang oleh impuls yang diberikan oleh saraf. Nah, ini yang khasnya serabut otot beda dengan jaringan ikat yang lainnya. Jadi ketika dia dikasih impuls maka dia mampu berkontraksi, gitu ya. Nah, itu yang pertama, sifat yang pertama. Yang kedua, jaringan otot ini teman-teman dia tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma kita, gitu ya. Nah, serabut ototnya, ya, serabut otot pada otot jaringan otot ini dia sejumlah besar mikrofilamen. Jadi serabut otot itu dia tersusun atas besar dari mikrofilamen, gitu ya, yang banyak, mikrofilamen yang banyak, yang terbuat dari protein. Jadi mikrofilamennya itu dia terbuat dari komponen yang disebut sebagai protein, gitu ya. Di mana proteinnya itu kita kenal dengan nama dua protein yang sangat khas di dalam jaringan otot, yaitu aktin dan miosin, gitu ya. Jadi kalau berbicara aktin dan miosin itu pasti berbicara jaringan otot, gitu ya. Oke, dia merupakan mikrofilamen yang tersusun atas protein. Nah, otot sendiri teman-teman dia merupakan jaringan yang paling banyak gitu ya terdapat di tubuh kita ataupun di tubuhnya hewan, gitu ya. Jaringan otot itu dia mampu berkontraksi. Jadi ketika kontraksi otot, maka dia sebagian besar dari kerja selulernya itu dia memerlukan energi. Jadi saat otot berkontraksi, ketika kita mau beraktivitas, tentu dia membutuhkan energi. Energinya dari mana? Ya tentu dari proses metabolisme. Nah, nanti bab metabolisme kita bahas, ya. Nah, hasil dari proses metabolisme dihasilkan energi yang akan digunakan, salah satunya adalah saat otot ini berkontraksi, gitu ya. Itu sifat yang pertama. Yang selanjutnya bahwa berbicara jaringan otot dia punya peran penting. Peran pentingnya itu adalah dia sebagai alat gerak, gitu ya. Namun ada dua, ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Nah, khusus untuk otot ini dia sebagai alat gerak aktif, teman-teman. Gitu ya. Kalau pasif itu kan tulang ya. Oke. Nah, jaringan otot ini dia dapat melaksanakan fungsi yang gerak aktif tadi, gitu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan untuk memendek, teman-teman. Kapan? Ketika berkontraksi. Dan dia memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu memanjang. Kapan? Ketika dia berelaksasi. Artinya jaringan otot ini benar-benar luar biasa, gitu ya, aktivitasnya, sebab dia mampu berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan suatu gerak yang disebut sebagai gerak aktif, gitu ya. Nah, kontraksi otot ini nanti terjadi jika kapan? Ketika otot dia sedang melakukan kegiatan. Bisa teman-teman sedang menulis, gitu ya, berjalan, gitu. Itu dia sedang berkontraksi, gitu ya. Sedangkan ketika otot berelaksasi, misalkan ketika teman-teman misalkan kalau misalkan saya punya tangan lengan, gitu ya. Jadi ketika ditekuk lengan ini, nanti otot yang atas ini bicep dia berkontraksi, yang bawahnya itu relaksasi. Namun ketika diluruskan itu kebalikannya, ada yang berkontraksi, ada yang berelaksasi. Itu ya, itu dari dua hal yang memang
kerja dari otot di dalam proses sistem gerak aktif. Gitu ya. Oke, selanjutnya nanti otot dalam tubuh kita itu ada 3 karakter teman-teman. Dia memiliki sifat gitu ya. Nah, dia memiliki sifat khas yang berbeda dengan jaringan yang lainnya. Sifat yang pertama, karakter pertama pada otot itu adalah dia memiliki sifat yang disebut sebagai kontraksibilitas. Apa itu kontraksibilitas? Nah, untuk kontraksibilitas ini teman-teman bahwa otot dia memiliki kemampuan untuk memendek gitu ya, ataupun lebih pendek dari ukuran semula gitu. Hal ini kenapa? Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Itu istilahnya adalah kontraksibilitas, kontraksi, memendek gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sifat yang kedua, dia pun bisa melakukan ekstensibilitas. Apa? Kalau ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang. Jadi awalnya memendek, dia bisa memanjang dan lebih panjang daripada ukuran semula. Nah, itu disebut sebagai ekstensibilitas. Itu sifat otot yang kedua. Dan yang ketiga, dia punya sifat elastisitas. Apa itu? Dia kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semulanya. Oke, jadi bisa memendek, bisa lebih panjang, juga bisa kembali ke posisi semula. Itu namanya elastisitas. Gitu ya. Itu dia karakter pada otot, khususnya otot hewan ataupun otot yang ada di tubuh kita. Gitu ya. Nah, berdasarkan jenisnya teman-teman, otot itu nanti ada 3 jenis. Ada yang disebut sebagai otot lurik gitu ya. Ada otot polos, ada otot jantung gitu ya. Nah, yang lebih tepat sebetulnya mah otot lurik gitu ya. Otot lurik ini lebih enak kita kenalnya dengan nama otot rangka gitu ya. Jadi otot-otot yang melekat pada tulang gitu. Jadi otot lurik ini kenapa disebut lurik? Karena memang dia berlurik gitu ya. Tapi kalau hanya berbicara lurik, maka jantung juga dia punya lurik gitu. Jadi lebih tepatnya, lebih enak teman-teman, nanti 3 jenis otot itu. Yang pertama bisa disebutkan teman-teman, otot lurik itu disebut sebagai otot rangka gitu ya. Lebih tepatnya disebut sebagai otot rangka. Nah, dia itu merupakan otot terletak di mana? Tadi yang sebutkan, di rangka, melekat pada tulang gitu kan ya. Dia untuk menggerakkan rangka, tentunya perannya adalah menggerakkan rangka. Nah, otot lurik ini atau otot rangka ini dia punya bentuk seperti serabut-serabut teman-teman. Jadi serabut-serabut halus gitu ya. Nanti kita lihatlah bentuknya ya. Dia serabut-serabut halus gitu yang memanjang. Nah, jadi ada serabut halus memanjang. Nah, itu namanya adalah myofibril. Nanti kita akan lihat bentuk dari otot rangka ini gitu ya. Dan dia mengandung banyak inti sel. Jadi inti selnya itu banyak sekali. Jadi cirinya itu berlurik gitu ya. Bentuknya itu serabut-serabut halus memanjang. Terus dia punya inti sel yang sangat banyak gitu ya. Nah, nanti kita lihat gambarnya ya, teoritisnya dulu. Otot polos apa? Kalau otot polos dia merupakan otot yang gerakannya itu benar-benar dikontrol oleh saraf tak sadar teman-teman. Kalau otot rangka itu kan dia disadari geraknya ya. Ini dia ya, melekat pada rangka kan, disadari. Tapi kalau otot polos itu dia dikontrolnya itu oleh saraf-saraf tak sadar. Jadi kita tidak bisa mengendalikan otot polos gitu ya, oleh saraf-saraf tak sadar. Dan dia tidak memiliki lurik otot polos ini, dan dia juga tidak melekat atau tidak terletak di rangka. Otot polos tidak di rangka gitu ya. Nah, sedangkan otot polos ini dia adanya di mana? Dia menyusun organ-organ dalam tubuh teman-teman gitu ya. Dengan struktur berbentuk gelendong. Jadi bentuknya itu gelendong. Nanti kita lihat ya. Kalau tadi mah serabut memanjang, kalau yang otot polos itu bentuknya gelendong. Dia memiliki inti, namun intinya tidak banyak. Inti untuk otot polos dia memiliki 1 inti dan terletak di tengah, dia persis di tengahnya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Kalau otot jantung teman-teman dia ditemukan di mana? Jelas dia menyusun dinding-dinding jantung, gitu ya. Tapi dia mirip punya ciri lain, yaitu dia juga berlurik, gitu ya, seperti halnya otot rangka. Seperti itu. Nah, otot jantung ini dia memiliki struktur seperti otot rangka tadi ya, dikarenakan dia punya lurik, jadi membentuk anyaman-anyaman lurik, namun dia bercabang. Nah, bedanya dengan otot jantung itu dia punya percabangan, gitu ya, punya percabangan. Kalau yang otot lurik itu dia berlurik tapi tidak bercabang, gitu ya, serabut panjang. Kalau yang ini mah dia serabut juga, gitu ya, memanjang, berlurik, namun dia punya cabang. Dan intinya nanti kita lihat. Intinya ada di tengah juga gitu ya. Oke, kita lihat ya bentuknya ya. Oke, dia juga geraknya juga tidak disadari otot jantung gitu ya. Jadi yang tidak disadari itu atau dikontrol oleh saraf tak sadar itu otot polos dengan otot jantung. Kalau otot rangka atau otot lurik itu dia disadari ya. Oke, kita lihat.
Nah, ini dia teman-teman, kalau berbicaranya otot jantung maka dia panjang, gitu ya, memanjang, sama tuh memanjang dengan otot rangka. Memanjang, hanya bedanya dia panjang tapi dia punya ini bercabang tuh, ada cabangnya, gitu ya. Dan berlurik juga. Sedangkan kalau ototnya otot polos, dia gelendong bentuknya dan inti selnya itu cuman satu dan terletak di tengah. Sedangkan kalau otot pada otot rangka dia serat memanjang gitu ya, terus berlurik. Ini ada luriknya itu ya, garis-garis. Namun si inti selnya berada di samping, di tepi teman-teman, gitu ya, di tepi dan banyak inti selnya itu. Ya, oke. Lalu bedanya apa? Ya, saya simpulkan nih bedanya teman-teman, jangan lupa. Otot polos, otot rangka juga otot jantung. Ini bedanya. Kalau kita dari segi letak, maka letaknya otot polos ada di lambung, uterus, kantung urin gitu ya. Pembuluh darah juga ada di rahim. Otot lurik jelas dia melekat pada tulang atau rangka. Otot jantung juga dia yang menyusun dinding-dinding jantung ya. Nah, bentuk serabutnya bagaimana? Kalau bentuk serabutnya otot polos itu dia tidak beraturan gitu ya. Terus otot lurik itu dia beraturan, jantung juga dia beraturan. Nah, jumlah intinya kalau otot polos tadi di tengah gitu ya, dia letaknya di tengah dan satu. Terus otot lurik dia banyak, letaknya di tepi. Nah, kalau jantung dia satu, letaknya di tengah gitu ya. Sama dengan polos, namun kalau otot jantung berlurik. Kecepatan respon untuk otot polos lambat, otot rangka, otot lurik itu dia sangat cepat sekali responsif gitu ya. Nah, sedangkan otot jantung dia sedang. Cara kerjanya kalau otot polos dia diberi impuls, diberi rangsangan dari saraf tak sadar gitu ya. Nah, kalau otot lurik atau rangka dia sadar, sedangkan jantung juga dia oleh saraf-saraf tak sadar gitu ya. Nah, kemampuan kontraksi, otot polos mampu bertahan lama saat kontraksi, otot rangka sebentar dan dia mudah lelah gitu ya. Otot rangka atau otot lurik itu sebentar dan mudah lelah. Nah, sedangkan jantung dia sedang gitu ya. Warnanya kalau otot polos ya polos gitu ya. Kalau jenis dari otot lurik dan jantung dia kelihatan ada lurik-luriknya gitu ya. Kalau otot lurik dia lurik namun tidak bercabang, otot jantung dia berlurik namun ada cabang-cabangnya gitu ya, bercabang gitu. Itu berkenaan dengan jaringan yang ketiga, yaitu jaringan otot. Oke, untuk bagaimana otot ini berkontraksi nanti dibahasnya di sistem gerak gitu ya. Oke, baik. Itu dia teman-teman mengenai jaringan otot. Selanjutnya kita akan bahas jaringan yang terakhir, yaitu jaringan saraf. Ini dia jaringan saraf pada pokok bahasan struktur dan fungsi jaringan hewan bab yang ketiga. Oke, ini dia jaringan saraf. Nah, ketika kita berbicara jaringan saraf, tentulah gitu ya, dia punya ciri yang khas dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang lain. Apa? Yang pertama, teman-teman, bahwa secara anatomis gitu ya, susunan saraf kita itu dia dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama, ada susunan saraf pusat atau dikenal dengan nama SSP gitu ya, sistem saraf pusat, atau teman-teman bisa kenal gitu ya, namanya itu, contohnya itu adalah otak gitu ya, dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang gitu ya. Itu dia sistem saraf pusat. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Nah, kalau yang ini teman-teman terdiri atas serabut-serabut saraf gitu ya, cabang-cabang saraf. Dari mana? Cabang saraf dari otak, cabang saraf dari medula spinalis gitu ya. Saraf tepi juga disebut sebagai kumpulan kecil dari sel-sel saraf gitu ya, yang disebut ganglia-ganglia saraf, merupakan percabangan saraf dari saraf otak bercabang, gitu ya, dari medula juga bercabang, itu namanya saraf tepi, gitu ya. Oke, baik. Yang kedua, kalau secara struktural teman-teman, maka jaringan saraf juga dibagi dua. Ini dia secara struktural, nanti ada yang disebut juga sel saraf, gitu ya, atau bahasa latinnya adalah neuron, sel saraf neuron itu ya. Yang kedua adalah glia. Nah, ini dia dari strukturnya atau disebut sebagai sel glia gitu ya. Nah, sel glia ini dia memiliki cabang-cabang pendek teman-teman, terus dia menyangga dan melindungi neuron. Jadi glia itu dia menyertai neuron sebagai pelindung gitu ya, sebagai penyangga gitu. Nah, dia juga bisa memberikan nutrisi gitu ya, atau dia juga bisa digunakan sebagai proses pertahanan pada
susunan saraf. Itu dia kelompok dari sel-sel glia, gitu ya. Ketika kita lihat dari secara struktural, gitu ya. Nah, ketika kita lihat secara struktural, yang pertama adalah neuron, teman-teman. Maka neuron itu sel saraf. Sel saraf itu terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama ada dendrit, gitu ya. Dendrit itu dia penjuluran ke arah luar, gitu ya, dari badan sel. Dia menjulur ke arah luar seperti akar-akar. Itu dia namanya dendrit. Keluar dari badan sel, namun julurannya itu tidak panjang. Beda dengan akson. Kalau akson itu lebih panjang, gitu ya, kayak akar-akar. Perannya buat apa dendrit? Dia sebagai penerima impuls. Bisa dari kulit atau bisa dari sel saraf yang lain. Yang kedua adalah badan sel. Nah, badan sel ini dia bagian utama dari neuronnya, gitu ya, yang memiliki inti sel, gitu. Juluran pendek nanti membentuk dendrit, juluran panjang nanti membentuk akson atau nerit. Ini dia juluran panjang dari badan sel, gitu ya. Fungsinya buat apa? Kalau dia mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, badan di aksonnya ini nanti ada macam-macamnya. Ada yang melekat-melekatnya. Nanti ada yang melekat di akson itu. Yang pertama ada selubung mielin, gitu ya. Selubung mielin itu dia bagian sel yang membungkus akson, gitu ya. Selubung mielin ini nanti di dalamnya itu ada sel-sel Schwann. Nanti kita lihat di gambar ya. Terus yang kedua, pada akson juga ditemukan terminal akson. Dia terminal akson, kalau ini tempat pertemuan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, yang disebut sebagai sinaps, gitu ya. Hubungan satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Nah, di mana sinaps ini teman-teman ada cairan, jadi di dalamnya itu dia ada suatu cairan. Nah, cairan ini yang dikenal dengan nama neurotransmitter. Nah, buat apa neurotransmitter ini? Neurotransmitter ini dia berfungsi menghantarkan sinyal, ya, dari terminal akson ke satu akson yang lainnya. Jadi untuk diteruskan impuls sarafnya. Gitu ya. Nanti kita bahaslah di sistem saraf di bab yang selanjutnya ya. Di sini teman-teman hafalkan aja strukturalnya dulu. Gitu ya. Nanti kita bahas di bab selanjutnya berkenaan dengan sistem saraf. Oke, kita lihat bagaimana bentuk dari jaringan saraf ini dalam hal neuron. Oke, kita akan lihat bentuknya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, sel saraf itu bentuknya seperti ini. Bisa diperhatikan ada yang disebut sebagai badan sel, teman-teman. Mana badan sel? Ini dia badan sel. Nah, badan sel ini, gede banget gitu ya. Ini badan sel gede banget. Nah, badan sel ini dia merupakan bagian terbesar penyusun dari sel saraf, teman-teman. Banyak mengandung komponen-komponen penting tentunya, gitu ya. Salah satunya ada sitoplasma di situ, ada nukleus atau inti sel, ada nukleolus atau anak inti, gitu ya. Nah, badan sel ini punya tugas. Apa tugasnya? Dia bertugas menerima rangsangan dari dendrit tentunya ya. Kemudian nanti dia akan alirkan lagi rangsangan itu ke nerit, ke akson. Nah, gitu perannya itu. Oke, yang kedua, dendrit. Mana dendrit? Nah, ini percabangan-percabangan pendek dari badan sel, dia membentuk dendrit, gitu ya. Nah, dendrit ini dia tonjolan-tonjolan kecil lah, gitu ya. Cabang dari badan sel tapi pendek, gitu ya. Apa ya fungsinya buat apa? Nah, fungsinya dia adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari luar ke badan sel. Gitu ya, diteruskannya ke badan sel. Oke. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai akson. Nah, kalau akson apa? Akson yang ini, teman-teman ya. Nah, kalau akson beda dengan dendrit. Kalau akson itu dia juluran dari badan sel yang sangat panjang, gitu ya, terlihat juluran yang panjang. Nah, akson ini dia punya peran penting, yaitu dia menghantarkan impuls, teman-teman, dari badan sel menuju ke efektor. Ya, bisa sel otot, bisa juga kelenjar, gitu ya, atau bisa juga dikirimkan ke sel saraf yang lain, gitu ya. Terus ada selaput atau selubung mielin, teman-teman. Ini dia selubung mielin yang melapisi akson tentunya ya. Dia merupakan selaput pembungkus nerit. Nerit itu akson, gitu ya. Jadi melapisi akson, gitu. Selubung mielin ini dia terdiri dari jaringan lemak. Nah, gitu ya, jaringan lemak yang punya peran nantinya menghambat impuls supaya si impulsnya itu jatuh pada nodus rentier, gitu ya. Nanti ada di gerak refleks. Nanti kita jelaskan di sistem saraf bagaimana proses selubung mielin yang terbuat dari lemak ini, gitu ya, yang berperan sebagai isolator, gitu ya, di dalam rangsangan impuls untuk diteruskan. Oke, nanti kita bahas di sistem saraf ya, bagaimana proses lemak ini berperan sebagai isolator.
Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai cells-1. Nah, cells-1 ini teman-teman, yang ini ya. Nah, cells-1 ini teman-teman dia mengelilingi selubung mielin, gitu ya. Nah, sel-1 itu ada di mielin ini ya. Apa fungsinya? Dia punya peran untuk mempercepat jalannya impuls. Jadi jalannya impuls dipercepat salah satunya oleh cells-1 ini. Atau dia juga bisa mampu menyediakan nutrisi, teman-teman, bagi nerit, bagi akson, gitu ya, untuk menjaga akson supaya tetap baik. Terus cells-1 itu juga dia bisa berperan sebagai regenerasi. Jadi kalau si neritnya atau aksonnya rusak, itu dia bisa diperbaiki oleh sel-sel 1, gitu ya, diregenerasi. Tapi rusaknya kerusakan sedikit tentunya ya, tidak melibatkan kerusakan parah, gitu. Bisa diregenerasi oleh sel 1. Sebab beda sel saraf itu dengan sel yang lain, teman-teman. Kalau sel saraf itu kalau sudah rusak semuanya, gitu ya, tidak berfungsi, maka mati, udah. Tidak bisa regenerasi lagi seperti sel-sel yang lain, tidak bisa membelah lagi. Jadi ketika diciptakan jumlahnya seperti itu, gitu ya, maka siap-siap kalau sudah rusak sulit untuk digantikan kembali, gitu ya. Makanya ada istilahnya stroke, gitu kan ya, si jaringan saraf yang rusak itu susah untuk disembuhkan kembali kalau kerusakannya permanen, gitu ya. Beda dengan kalau kerusakannya sedikit, yaitu neritnya yang rusak, maka sedikit, gitu ya, maka sel-1 bisa melakukan regenerasi atau perbaikan terhadap kerusakan yang sedikit itu, gitu ya. Dan terakhir ada yang disebut sebagai nodus Ranvier. Yang ini teman-teman, nodus Ranvier itu adalah celah, gitu ya, di antara dua segmen selubung mielin tentunya. Ini dia mielin, ini mielin. Nah, celah yang tidak mengandung mielinnya adalah nodus Ranvier. Fungsinya buat apa? Dia punya peran sebagai tempat loncatan impuls saraf, teman-teman, agar si impulsnya itu lebih cepat sampai dengan tujuan. Kenapa dia bisa loncat impuls sarafnya? Tadi sebahwa selubung mielin itu kan dia tersusun atas lemak. Nah, lemaknya itu sebagai isolator. Ketika jadikan isolator, maka impuls saraf dari badan sel langsung loncat ke nodus Ranvier, gitu ya. Dipercepat rangsangannya, gitu ya. Itu nodus Ranvier. Itu adalah jaringan saraf. Lebih lengkapnya saya bahas ini di sistem saraf di bab yang berikutnya, gitu ya. Oke. Sip, itu adalah jaringan saraf, sudah kita bahas jaringan yang terakhirnya ya. Nah, dari itu kita sudah tuntaskan jaringan epitel, kita sudah tuntaskan jaringan ikat, kita sudah tuntaskan otot dan juga jaringan saraf. Dibuat 2 video. Bab yang ketiga mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi menambah ilmu bagi teman-teman ya. Silakan manfaatkan untuk pengetahuan teman-teman guna persiapan materi di kelas ataupun untuk persiapan materi UTBK di tahun ini. Persiapkan dari sekarang, gitu ya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.